Bagaimana proses terjadinya kelainan tersebut? Kelainan ini terjadi saat pembelahan utama meiosis, dan penelitian terakhir menyebutkan bahwa pada janin yang mengalami kelainan kromosom mempunyai DNA yang terisolasi dari sel plasma ibu. Kelainan juga diduga bersifat patogenetik yang bersaling berkaitan tetapi tidak mewakili urutan. Kelainan ini disebabkan oleh genetik, lingkungan, atau interaksi gen dengan lingkungan. Abortus juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kelainan karena adanya infeksi tertentu dalam periode organogenesis dapat menimbulkan gangguan pada organ tubuh janin sehingga dapat menyebabkan cacat bawaan dan bahkan abortus. Yang ketiga, faktor nutrisi ibu selama kehamilan. Wanita yang memiliki kelainan ini biasanya tidak mengonsumsi cukup nutrisi penting yang mampu mendorong perkembangan organ janin di dalam rahim. 4. Faktor ibu. Anak-anak yang lahir dari ibu hamil di atas usia 35 tahun memiliki resiko kelainan bawaan yang lebih tinggi. Misalnya, seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang mendekati masa menopause lebih mungkin mengalami sindrom Down bayi. 5. Faktor lingkungan. Beberapa kelainan kongenital dapat disebabkan oleh faktor lingkungan selama kehamilan, seperti penggunaan obat-obat tertentu, mengonsumsi alkohol, atau rokok. Apa itu labio dan palatoskisis? Labioskisis, kelainan atau cacat bawaan berupa terbentuknya celah pada sisi bibir atas bagian kanan atau bagian kiri. Palatoskisis yaitu kelainan berupa terdapat lubang atau buangan di laut paling tinggi. Penyebab labioskisis dan palatoskisis: yang pertama, riwayat keluarga; yang kedua, gaya hidup tidak sehat, contohnya merokok dan mengonsumsi alkohol; yang ketiga, kekurangan asam folat; yang keempat, obat-obatan; yang kelima, infeksi virus. Gejala labioskisis dan palatoskisis: yang pertama, gangguan pernafasan; yang kedua, infeksi telinga; yang ketiga, gangguan bicara; yang keempat, gangguan pertumbuhan gigi; yang kelima, kesulitan menghisap dan menelan makanan. Cara mencegah terjadinya kelainan kongenital. Mencegah bahaya melahirkan anak cacat bawaan dengan tidak hamil pada usia berisiko tinggi seperti 35 tahun ke atas. Saat hamil, dapatkan asam folat yang cukup. Kehamilan trimester pertama harus dipantau dengan baik dan disarankan agar wanita yang berniat untuk hamil mengonsumsi hingga 400 mikrogram asam folat setiap hari. Pemeriksaan USG dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelainan bawaan pada pasien. Tes ini digunakan untuk membantu deteksi dini kehamilan ganda, mula hidatidosa, pertumbuhan janin yang tidak teratur, dan masalah terkait kehamilan lainnya. Patogenesis. Yang pertama, malformasi. Malformasi adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidaksempurnaan dari satu atau lebih proses embriogenesis. Beberapa contoh malformasi, misalnya bibir sumbing dengan atau tanpa celah langit-langit, defek penutup tuba neural, stenosis
pylorus, spina bifida, dan defek sekat jantung. Yang kedua, deformasi. Deformasi didefinisikan sebagai bentuk, kondisi, atau posisi abnormal bagian tubuh yang disebabkan oleh gaya mekanik sesudah pembentukan normal terjadi. Misalnya, kaki bengkok atau mikrogenitia, atau juga mandibula yang kecil. Yang ketiga, disrupsi adalah defek morfologik satu bagian tubuh atau lebih yang disebabkan oleh gangguan pada proses perkembangan yang mulanya normal. Ini biasanya terjadi sesudah embriogenesis. Yang keempat, displasia. Istilah displasia dimaksud dengan kerusakan atau kelainan struktur akibat fungsi atau organisasi sel abnormal mengenai satu macam jaringan di seluruh tubuh. Jenis kelainan kongenital. Menurut gejala klinis, 1. Kelainan tunggal, 2. Asosiasi, 3. Sekuensial, 4. Kompleks, 5. Sindrom. Menurut berat ringannya, yang pertama ada kelainan mayor, 2. Kelainan minor. Menurut bentuk, 1. Gangguan pertumbuhan atau pembentukan organ tubuh yang tidak terbentuknya organ atau sebagian organ saja yang terbentuk seperti anencefalus, atau terbentuk tapi ukurannya lebih kecil dari normal seperti mikrosefali. 2. Gangguan penyatuan atau fusi jaringan tubuh seperti labiopalatos-kisis, spina bifida. 3. Gangguan migrasi alat misalnya malrotasi usus, testis tidak turun. 4. Gangguan invaginasi suatu jaringan misalnya pada atresia ani atau vagina. Yang kelima, gangguan terbentuknya saluran-saluran misalnya hipospadia, atresia esofagus.